Rame tesis tentang nasab yang katanya ilmiah. Part 1. By Bu Zen. Benarkah kebenaran itu wajib dibuktikan harus dengan logis dan ilmiah? Akhir-akhir ini banyak orang mulai berbicara bahwa kebenaran suatu objek itu harus bisa dibuktikan secara logis dan ilmiah. Pendapat tersebut bisa salah, tetapi juga bisa benar. Loh, kenapa bisa memiliki dua jawaban yang saling kontradiktif? Iya, memang jawabannya bisa sangat berbeda, karena tergantung dengan siapa pertanyaan itu diajukan. Jika pertanyaan itu diajukan KPD orang yang berpaham materialis, yang kebanyakan mereka adalah ateis, maka ilmiah dan logis menjadi syarat utama bagi mereka dalam menentukan sesuatu itu benar. Tetapi jika pertanyaan itu diajukan kepada kaum muslim, maka masih ada jalan lain dalam menentukan dan menemukan kebenaran. Iya, karena sebagaimana peribahasa, banyak jalan menuju Mekah. Bahwa bagi muslim, untuk mencapai sebuah nilai kebenaran yang hakiki itu tidak selalu harus dibuktikan secara logis dan ilmiah. Apalagi jika orang yang mencari kebenaran itu adalah orang muslim taat, ditambah dia sebagai bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka untuk mencapai suatu kebenaran yang akan dicari, bisa juga dengan petunjuk Nabi, ulama yang sudah dipercayai keilmuan dan akhlaknya, serta bisa pula melalui para wali-wali dengan karomah yang khorikil, ada di luar akal seperti melalui kasaf, atau orang Jawa biasa membahasakannya dengan weruh sakdurunge winarah, tahu sebelum ada atau terjadi. Singkatnya, untuk mencapai nilai sebuah kebenaran itu tidak selalu diukur dengan ilmiah atau logika kita saja, tetapi juga dengan petunjuk dari guru-guru dan ulama-ulama terdahulu yang telah diyakini kewalian dan kekasyafannya. Beda jika yang ditanya adalah berpaham Wahabi, yang cenderung tidak meyakini karomah dan kasyafnya para wali, bahkan jika berpaham ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang mana mereka selalu menilai kebenaran itu sebagai kebenaran, jika bisa diterima oleh akal dan logis. Karena itu, andai saja, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar itu menggunakan ukuran ilmiah dan diterima akal, boleh jadi beliau tidak akan percaya dan tidak akan pernah mendapat titel as-syidik. Kenapa demikian? Karena tentu orang yang menjadikan akalnya semata sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran, tentu akan menolak kabar dari orang yang mengatakan telah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina dan kembali ke Mekah dalam waktu kurang dari semalam. Sebab, zaman itu, akal hanya menerima dan memahami bahwa kendaraan yang paling cepat untuk melakukan perjalanan itu adalah 2 bulan pulang dan pergi menggunakan kuda. Tapi, tidak dengan Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau mendengar kabar dari Abu Jahal atas pemberitaan Nabi yang katanya Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina dan kembali ke Mekah dalam waktu tidak sampai 1 malam, beliau mempercayainya sambil mengatakan kepada Abu Jahal, "Jika benar yang engkau sampaikan bahwa Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan itu dalam 1 malam, maka aku percaya, bahkan jika beliau mengatakan lebih dari itu, aku tetap percaya." Begitulah Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak semata menggunakan akal yang kemampuannya terbatas, tetapi juga menggunakan hati dan imannya, sehingga dengan sebab itulah beliau digelari as-syidik. Dan dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, ternyata sudah dapat dibuktikan saat ini sudah ada pesawat terbang yang bisa melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Artinya jika sesuatu itu bersumber dari agama atau hal-hal yang dibenarkan oleh agama, maka sesuatu itu pasti benar, walaupun mungkin belum bisa diterima oleh akal. Akan datang waktunya akal bisa menerimanya. Begitu pula sikap kita sebagai muslim yang ahlus sunnah, kaitan dalam menemukan sebuah kebenaran terhadap sesuatu, juga bisa melalui petunjuk para ulama yang sudah diyakini keilmuan dan kewalian, karomah dan kekasyafannya. Tidak semata hanya dengan akal dan logika yang memiliki batas tertentu dan sangat bergantung dengan keadaan zamannya. Dengan kata lain, bagi muslimin yang bermanhaj Ahlus Sunnah, petunjuk dari seorang yang wali dengan karomahnya berupa kasyaf, itu sudah cukup menjadi petunjuk bagi mereka atas sebuah nilai kebenaran. Dan sudah terlalu banyak kisah para ulama-ulama, dan para wali-wali Allah terdahulu, yang sudah memberikan petunjuk-petunjuk KPD kaum muslimin yang berpaham Ahlus Sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan dan itikad mereka atas kebenaran para Sada Bani Alawi, Habib Ba'alawi tentang kebenaran nasabnya yang bersambung KPD Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, muslim yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan mudah terjebak dengan istilah-istilah, ilmiah, logis, tesis, dan semacamnya untuk menemukan kebenaran, karena itu semua hanya kamuflase dan cara licik dari kaum kafir,
liberal dan Wahabi untuk menjauhkan jalan kaum muslim dari para ulama-ulama terdahulu yang soleh dan telah diyakini kewaliannya. Akhirnya sampai pada kalimat penutup bahwa logis dan harus ilmiah itu tidak menjadi wajib dan bukan menjadi syarat dalam menemukan kebenaran. Dan bagi Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesaksian para ulama terdahulu dan para wali-wali yang kasyaf sudah bisa menjadi petunjuk untuk menemukan kebenaran, berbeda dengan Wahabi atau kelompok di luar Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.